Halo Kingdom Kids, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kakak berdoa supaya semua sehat, semua dalam lindungan Tuhan. Dan yang pasti, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, karena Tuhan itu sangat baik. Hari ini kita sudah berada di bulan Februari. Di tahun ini tetap harapkan yang baik, tetap harapkan yang luar biasa dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Kalau bulan-bulan ini semua orang, banyak orang bisa merayakan apa yang namanya hari kasih sayang. Tetapi kita punya Tuhan yang adalah kasih itu, kita bisa merasakan kasih Tuhan setiap saat. Kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain setiap saat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita tinggal dalam kebenaran. Dan tentunya kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Sama seperti pohon dan ranting, ranting akan tumbuh dengan baik. Pohon akan menghasilkan buah yang baik ketika ranting itu akan melekat pada pohon. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat pada Tuhan, kita akan bertumbuh dengan baik dalam Tuhan, kita akan menjadi berkat buat banyak orang, bahkan hidup kita itu menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu, ketika kita tinggal dalam kebenaran, berarti kita juga akan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita tidak mau hidup seenaknya sendiri. Kita tidak mau hidup dalam apa yang Tuhan tidak inginkan, tetapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Contohnya saat ini, ketika kita masih di rumah, kita masih sekolah online, saat ulangan tiba, kita mengerjakan tugas-tugas sekolah, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau belajar dengan baik? Apakah kita mau melihat setiap materi yang ada? Atau kita akan kan nggak ada yang lihat kak, aku mau copy paste aja, aku mau nyontek aja. Ingat, sekalipun mungkin papa mama tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan itu melihat kita. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan hal yang baik, bahkan di saat orang lain itu tidak melihat kita. Dalam Alkitab ada sebuah cerita, seorang raja Yehuda. Dia menjadi raja ketika dia berusia 25 tahun. Pada saat dia memerintah, dia dikelilingi orang-orang yang jahat. Semua orang tidak taat kepada Tuhan. Dia adalah Raja Hizkia. Tetapi Raja Hizkia ini memilih setia dan taat kepada Tuhan. Meskipun orang-orang pada saat itu, bahkan keluarganya sendiri, bahkan kerajaan-kerajaan tetangganya tidak hidup menurut apa yang Tuhan mau, Raja Hizkia ini memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dia melakukan hal yang Tuhan inginkan. Karena kehidupannya itu, dalam Alkitab dikatakan, sebelum dan sesudah dia, tidak ada orang seperti Raja Hizkia. Karena hidupnya yang saleh, hidupnya yang taat kepada Tuhan, Tuhan pun menyertai setiap apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Sekalipun dia tinggal dalam keluarga yang tidak baik, sekalipun dia tinggal dengan orang-orang yang jahat, yang tidak melakukan kebenaran Tuhan, tetapi dia memilih apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu hari ini, sekalipun kita mungkin tidak seperti Hizkia, setiap hari kita menghadapi apa yang namanya pilihan. Kita mau memilih yang benar atau tidak. Sama seperti ketika kita tinggal dalam Tuhan, seperti ranting itu melekat pada pohonnya, kita pun juga perlu melekat tinggal dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hari ini saya akan ajak kalian semua untuk baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku itu tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku itu tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan, kalau kalian yang masih ada di rumah, kita mau belajar bersama-sama. Kita mau tinggal dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita mau isi hidup kita dengan hal-hal yang benar. Yang pasti, hal yang benar itu adalah dari Tuhan. Kita mau isi pikiran kita, apa yang kita dengar, apa yang masuk dalam hati kita, bahkan apa yang kita lihat, kita mau mengisi hidup kita dengan hal yang dari Tuhan itu sendiri, hal yang baik. Sehingga saat kita itu berbicara, saat kita itu bersikap, saat kita itu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, itu adalah hal yang baik. Karena saat kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, hidup kita itu juga akan diberkati. Hidup kita juga akan belajar banyak hal. Hidup kita juga akan bertumbuh dengan baik. Mungkin kita masih bisa marah. Mungkin kita juga masih bisa kecewa. Bahkan mungkin kita masih bisa punya masalah. Tetapi karena kita punya Tuhan, kita punya kebenaran dalam hidup kita bisa belajar untuk sabar, untuk menerima, untuk bersyukur, bahkan untuk selalu percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Yang kedua, kita mau belajar bahwa kita itu perlu Tuhan. Kita itu butuh Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk kita berjalan bersama Tuhan. Kita perlu Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diangkat menjadi anaknya, kita sudah dimerdekakan, kita sudah diubahkan. Itu karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari-hari ini kalau kita diingatkan seperti apa yang dialami oleh Raja Hizkia, meskipun dia tinggal dalam keluarga yang hidupnya tidak benar, tetapi Hizkia ini memilih untuk setia, untuk taat kepada Tuhan. Hari ini kalau kita masih di rumah, kita bisa melakukan banyak hal. Dari hal-hal yang kecil, kita bisa belajar taat, kita bisa belajar merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan itu setiap hari. Baca, renungkan, dan lakukan. Dari hal-hal yang kecil, kita bisa belajar banyak hal. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Bahkan apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, Tuhan itu sudah menyempurnakan. Tuhan itu sudah memampukan kita. Dan yang terlebih lagi kita mau belajar bahwa kita perlu tinggal dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Hari ini kakak ajak semua kita untuk berdoa dan kita bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Tuhan sudah memberikan apa yang kita inginkan sampai hari ini. Tuhan pun akan menyertai kita untuk besok-besok dan seterusnya. Dan percayalah bahwa di saat kita itu hidup dalam kebenaran Tuhan, saat kita itu tinggal dalam Tuhan, Tuhan itu akan memampukan kita semua. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami mau belajar untuk tinggal dalam firman Tuhan. Kami mau belajar untuk tinggal dalam kasih-Mu. Kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Agar hidup kami dikuatkan. Agar hidup kami dimampukan untuk kami boleh melewati kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih di rumah, kami masih diberi sehat, kami masih diberi kekuatan, itu karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman buat kami, firman itu menjadi pelita bagi kami, dan kami mau belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, karena Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk ibadah hari ini, dan kakak percaya, biarlah setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita renungkan dari Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kita. Itu boleh mengisi hidup kita itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Sama seperti tubuh kita perlu makanan yang sehat, perlu minum, perlu asupan gizi.
Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita mau isi dengan kebenaran, kita mau isi dengan hal yang baik dari Tuhan, sehingga hidup kita pun bisa memberkati orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.